Let's celebrate. Corazón. Halo kaulah muda, welcome back again to Boss Film. Pada kesempatan kali ini aku bakal nge-review film Jantan Nangisan. Cry Macho. Goblok. Film ini diperankan oleh Clint Eastwood, seorang kakek yang kini berusia 91 tahun loh. Mengisahkan seorang pria tua pensiunan pemain rodeo yang mendapatkan misi dari mantan bosnya untuk menyelamatkan anaknya dari bekas istrinya yang seorang pemabuk. Dalam perjalanannya dia mendapati banyak rintangan untuk dilalui. Seperti apa kisah seorang pria tua yang menjalankan misi bagaikan seorang Rambo? Langsung aja kita ke alur ceritanya. Berlatar belakangkan di tahun 1978, tampaklah seorang pria tua mengendarai mobilnya menuju suatu tempat. Pria itu bernama Mike. Dia lalu bertemu dengan bosnya yang bernama Howard. Tak ada angin, tak ada hujan, Howard tiba-tiba memecat Mike dari kerjaannya. BTW Mike bekerja sebagai pelatih kuda untuk rodeo. Dulunya Mike adalah seorang pemain rodeo yang berprestasi. Banyak penghargaan telah diraihnya. Namun semua terhenti saat Mike mengalami kecelakaan saat kompetisi. Kini Mike telah renta dan Howard memutuskan untuk menggantikan posisi Mike dengan orang baru. Mike pun menerimanya dan pergi dari tempat itu. 1 tahun kemudian, Mike kembali bertemu Howard di rumahnya. Howard bermaksud mempekerjakan Mike kembali, bukan untuk rodeo, namun untuk menyelamatkan putranya. Howard dan istrinya telah lama bercerai dan dirinya tinggal di Amerika, sedangkan istrinya bersama anaknya tinggal di Meksiko. Howard mendapat info bahwa anaknya yang bernama Ravo hidup disiksa oleh istrinya. Oleh karena itu, dia mau menyelamatkannya. Namun karena mempunyai masalah hukum di Meksiko, Howard menyuruh Mike menggantikannya. Mike awalnya ragu dan menolak perintah Howard. Namun karena Mike sendiri masih memiliki hutang dan Howard kini menagihnya, mau tidak mau dia menerima misi itu. Howard pun memberikan uang jajan, peta, visa, dan beberapa perlengkapan yang diperlukan Mike untuk misi penyelamatan. Mike pergi ke Meksiko dan melewati perbatasan. Dia berkendara dan mengikuti peta yang Howard berikan. Sampailah dia di sebuah bar. Para penjaga yang melihatnya membawanya ke sebuah ruangan. Di sana Mike bertemu dengan seorang gadis muda bernama Leta yang tak lain adalah mantan Howard. Mike menyampaikan maksud kedatangannya ke sana yaitu untuk membawa Ravo kembali kepada Howard. Leta mengatakan bahwa kini Ravo sudah tidak tinggal di rumah itu. Anak itu memilih untuk kabur dari rumah dan jadi berandalan. Leta pun menyuruh Mike untuk menyerah dan pulang saja daripada buang-buang waktu mencarinya. Mike tidak menyerah. Dia pun mencoba mencari Ravo dalam remangnya kegelapan malam. Sampailah dia di sebuah tempat sabung ayam. Tampaklah Ravo sedang bertanding di sana. Namun pertandingan belum dimulai, datanglah para polisi menggerebek tempat itu. Orang-orang di sana pun ngajar kabur dan beberapa ada yang tertangkap. Mike pun ikut sembunyi di sana. Setelah para polisi pergi dan Mike melihat situasi telah aman, dia kembali mencari Ravo. Tiba-tiba muncullah ayam Ravo berlarian di sana. Mike pun menangkapnya dan mengancam akan membunuh ayam itu kalau Ravo tidak muncul saat dipanggil. Sesuai dugaan, Ravo pun muncul dengan sendirinya. Mike lalu mengajak Ravo ngobrol. Awalnya Ravo tidak percaya dan menganggap bahwa Mike adalah orang sewaan ibunya untuk menangkapnya. Saat Mike menjelaskan bahwa dia adalah utusan Howard, Ravo menganggap itu hal yang aneh karena ayahnya sudah lama tidak mengunjunginya. Mike menjelaskan bahwa Howard kini mau memperbaiki hubungannya dengan apa yang sudah dicapainya di Amerika. Mike bercerita bahwa Howard memiliki ratusan kuda, peternakan hingga arena rodeo sendiri. Mendengar itu, Ravo akhirnya setuju untuk ikut dengan Mike. Sebelum itu, dia mau mengambil beberapa barang di rumah ibunya. Namun tiba-tiba datanglah beberapa polisi ke tempat itu dan Ravo pun kabur meninggalkan Mike. Mike kembali ke rumah Leta dan mencari Ravo di sana. Tapi dia dipergoki 2 ajudan Leta dan ditangkap. Dia dibawa ke hadapan Leta. Leta tertawa mendengar jawaban Mike yang mengatakan bahwa Ravo pulang untuk mengambil beberapa barangnya. Itu artinya Mike telah ditipu. Leta lalu menyuruh para pengawalnya keluar dan menawari Mike sebuah minuman. Melihat gelagatnya tentu kita tahu apa yang terjadi berikutnya. Namun sayangnya tidak. Mike pergi meninggalkan Leta untuk meneruskan misinya. Sungguh pria ajaib. Leta merasa terhina diperlakukan seperti itu. Dia mengancam apabila Mike tetap membawa Ravo, dia akan menghubungi polisi dan menuduh Mike telah melakukan penculikan sehingga Mike berakhir di penjara. BTW Leta ini salah satu mafia besar di Meksiko. Untuk itu Leta memerintahkan Mike segera pergi dari Meksiko secepatnya. Mendengar hal itu Mike menurut dan pergi. Sepeninggal Mike, Leta menyuruh salah satu ajudannya yang bernama Aurelio untuk membuntutinya. Dalam perjalanan pulang, Mike dikagetkan dengan munculnya seekor ayam di mobilnya. Dia juga mendapati bahwa Ravo ada di dalam. Dia lalu mengusirnya keluar. Mike tidak ingin mendapat masalah lagi dengan Leta.
Namun Ravo mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan ayahnya. Mendengar hal itu, Mike akhirnya mengizinkan Ravo ikut pulang bersamanya. Malam harinya ketika hendak tidur, mereka sempat ngobrol-ngobrol. Ravo melihat kalau Mike ternyata ahli dalam mengobati hewan. Mike menanyakan apa alasan Ravo hidup di jalanan. Ravo mengatakan bahwa ibunya adalah seorang pemabuk dan kupu-kupu malam. Salah satu pelanggan ibunya adalah Aurelio yang kini menjadi ajudannya. Ravo yang mengetahui hal itu menantang Aurelio, namun sayangnya dia kalah. Mike pun melihat beberapa luka lebam di tubuh Ravo saat dia ganti baju. Karena itu Ravo memilih untuk pergi dari rumah. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan kembali. Sebelum sampai ke perbatasan, mereka melihat banyak polisi melakukan operasi. Mike memutuskan untuk membelokkan mobilnya dan mengambil jalan memutar. Sampailah mereka di sebuah kafe dan beristirahat sejenak di sana. Mike menelepon Howard dan memberitahunya kabar terkini. Namun karena Mike sendiri merasa ada yang janggal dengan misinya, dia meminta Howard memberitahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mike tiba-tiba mendengar teriakan Ravo. Ternyata dia ditangkap oleh Aurelio. Melihat hal itu, Mike langsung menghantam Aurelio. Aurelio yang kalah kuat meminta bantuan warga dengan mengatakan bahwa Mike berusaha menculik anaknya. Namun Ravo membantahnya dengan memperlihatkan lebam di punggungnya. Warga yang melihatnya berbalik menghajar Aurelio. Akhirnya Mike dan Ravo pergi dari tempat itu. Saat mereka beristirahat di pinggir jalan, Ravo melihat bahwa mobil mereka diambil maling dan hilanglah mobil mereka. Akhirnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sampailah mereka di sebuah kota. Mike membeli beberapa pakaian untuk dirinya dan Ravo. Lalu Ravo menawari Mike sebuah mobil tanpa pemilik yang dapat mereka pakai untuk melanjutkan perjalanan. Karena nggak ada yang punya, Mike menerima tawaran itu dan memakai mobil itu. Definisi mencuri secara halal. Sampailah mereka di pemberhentian berikutnya. Mereka mampir ke sebuah depot untuk makan dan beristirahat di sana. Mereka dilayani oleh pemilik depot bernama Martha. Tiba-tiba Mike melihat ada 2 orang polisi di sana dan menuju ke tempat itu. Martha yang juga melihatnya kemudian menutup pintu toko dan polisi-polisi tidak jadi masuk. Mike pun berterima kasih pada Martha. Setelah selesai makan, Mike pun tertidur. Mike terbangun mendengar kokokan ayam. Dia melihat Ravo membantu Martha bersih-bersih di sana. Ravo menceritakan pada Martha mengenai apa yang sedang terjadi. Terlihat Martha sangat ramah. Ketika Mike hendak pergi untuk melanjutkan perjalanan, Martha melepas mereka dengan hangat. Di tengah perjalanan, Mike melihat masih ada operasi polisi dan memutuskan untuk kembali ke kota tadi. Mereka singgah di sebuah rumah dan bermalam di sana. Ravo menanyakan tentang keluarga Mike. Mike menceritakan bahwa istri dan anaknya telah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Setelah kejadian itu, Mike menjadi gila dan hidupnya berantakan. Kemudian datanglah Howard, ayah Ravo, yang menyelamatkan hidupnya. Sejak saat itulah Mike bekerja padanya. Dan dalam misinya sekarang, Mike mau membayar semua hutangnya pada Howard dengan membawa Ravo pulang. Keesokan paginya mereka bangun dan mendapati sarapan sudah tersedia. Ternyata Martha yang menyediakannya. Secara tidak sengaja, Martha melihat mobil Mike dan mampir untuk membuatkan makanan. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Ketika hendak berangkat, Mike mendapati kondisi mobilnya sudah mengenaskan dan bocor-bocor. Basah, ampun. Akhirnya dia memutuskan untuk tinggal sementara di kota itu. Ketika lagi jalan-jalan, mereka sampai di tempat penangkaran kuda. Si pemilik berusaha menjual kuda-kuda itu, namun karena masih sangat liar, tidak ada yang mau membelinya. Mike memutuskan untuk bekerja di sana sebagai penjinak kuda. Dengan pengalamannya sebagai mantan pemain rodeo, Mike bisa melakukannya. Tua tapi nggak kaleng-kaleng. Mike juga mengajari Ravo cara menjinakkan kuda. Mike bersama Ravo kembali ke depot Martha untuk membayar dan memberikan sedikit oleh-oleh. Ternyata di sana ada beberapa anak kecil. Martha mengatakan bahwa mereka semua adalah cucunya. Dia merawat mereka setelah anak dan menantunya berpulang karena sakit. Suaminya juga sudah meninggal dan kini dia telah menjanda. Mike terlihat sangat akrab dan pandai mengatasi anak-anak sehingga mereka menyukainya. Memang sosok ayah yang baik. Nice. Kembali ke penangkaran kuda, Ravo semakin terlatih menjinakkan kuda. Selesai berlatih, datanglah seorang ibu membawa kambingnya yang terluka kepada Mike. Ravo yang memberitahunya bahwa Mike pandai merawat hewan-hewan, dan Mike pun merawat kambing itu. Mike kembali ditelepon oleh Howard. Howard heran mengapa Mike lama sekali. Mike beralasan bahwa dia sedang dalam masalah sekarang. Padahal sebetulnya enggak. Yeah, boy. Mike kini justru yang menanyai kembali apa alasan Howard mau membawa pulang Ravo. Howard menceritakan beberapa tahun yang lalu dia berinvestasi di Meksiko dengan menggunakan nama Leta demi menghindari pajak. Dan kini investasi itu berhasil, namun Leta tidak mau membagi keuntungannya. Howard mau membawa Ravo sebagai alat negosiasinya dengan Leta untuk mengambil kembali keuntungan bisnisnya. Ternyata ada udang di balik bakwan toh. Namun Howard tetap beralasan rindu kepada anaknya. Mike akhirnya tidak bisa berkomentar dan tetap meneruskan misinya. Kembali ke ladang, Ravo sedang kewalan menghadapi seekor kuda. Beberapa kali kuda itu mengamuk. Namun ajaibnya, Mike mampu menenangkan kuda itu. Ravo terkesima melihatnya, dan hubungan mereka berdua menjadi semakin akrab.
Keesokan paginya, Mike kembali bertemu dengan Martha yang membawakannya sarapan. Kali ini Martha menawari Mike dan Ravo tempat tinggal di rumahnya. Mike sempat menolak, namun ujung-ujungnya dia menerima tawaran itu, mumpung gratis. Mike dan Ravo kini tinggal di rumah Martha. Mike jago masak dan akrab dengan cucu-cucunya. Terlihat Martha menyukai Mike, dan Mike pun menyukai Martha. Di ladang, seekor kuda yang sudah terlatih dapat terjual. Mike kini resmi menjadi penjinak kuda dan mendapatkan tambahan uang jajan. Banyak warga juga datang kepada Mike untuk mengobati hewan peliharaan mereka. Hidup Mike dan Ravo perlahan membaik. Mereka mendapatkan pekerjaan yang bagus, keluarga yang baik, dan tentu saja pacar baru. Sungguh nikmat mana yang kau dustakan. Ravo dan Mike mulai nyaman dengan kehidupan baru mereka. Namun di satu sisi, Mike masih kepikiran dengan misinya, sedangkan Ravo masih ingin bertemu dengan ayahnya. Keesokan paginya, Mike melihat Aurelio di sana sedang menginterogasi sheriff kota itu. Mengetahui hal itu, Mike mengajak Ravo untuk kembali melanjutkan perjalanan. Awalnya Ravo sempat menolak karena sudah terlanjur nyaman, tapi demi keselamatan Martha dan cucu-cucunya, dia memutuskan pergi. Sebelum pergi, mereka mengucapkan salam perpisahan kepada Martha. Mike menemukan mobil yang lain dan menggunakannya untuk pergi dari kota itu. Dalam perjalanan, mereka dibuntuti oleh polisi, tapi beruntungnya Mike mampu mengecoh polisi itu dengan mengambil jalan pintas. Setelah berhasil lolos, Mike menceritakan kepada Ravo apa yang mengganjal di pikirannya. Dia mengatakan bahwa salah satu alasan Howard ingin Ravo pulang yaitu untuk membuat Leta membagi hasil keuntungan bisnisnya pada Howard. Mendengar hal itu, Ravo marah dan keluar dari mobil. Namun tiba-tiba ada 2 orang polisi mencegat mereka. Ternyata polisi itu mencurigai mobil Mike yang diduga membawa narkoba. Namun saat digeledah, jelas saja tidak didapati apapun. Polisi itu menanyai apa alasan Mike dan Ravo kabur dari mereka. Ravo yang tidak ingin masalah tambah ruwet dengan polisi-polisi itu memberikan sesajen kepada mereka. Polisi itu menerimanya lalu pergi meninggalkan Mike dan Ravo. Mereka melanjutkan perjalanan dan Mike mengatakan pada Ravo kalau dia bebas memilih. Mau memilih tinggal di Meksiko atau menemui ayahnya. Mike tidak berusaha untuk membawa Ravo pulang dan membiarkan dia memutuskan. Namun Ravo dengan tegas memilih untuk pulang menemui ayahnya. Gimana toh? Dalam perjalanan, mobil Mike tiba-tiba disenggol oleh mobil lain dan Mike kehilangan kendali sehingga mobilnya nyungsep. Keluarlah Aurelio menodongkan pistol pada Mike dan menyuruh Ravo pulang ke rumah ibunya. Tiba-tiba ayam Ravo menyerang Aurelio sehingga pistolnya berpindah tangan kepada Mike. Kini gantian Mike yang mengancam dan melanjutkan perjalanan menggunakan mobil Aurelio. Pegang pistol tapi kalah sama ayam. Sampailah mereka di perbatasan dan Howard ada di sana. Sebelum berpisah, Ravo memberikan ayamnya dan berterima kasih kepada Mike. Dia pergi menemui ayahnya dan Howard menyambutnya dengan tangan terbuka. Mike memutar mobilnya dan kembali ke keluarga Martha. Dia hidup bahagia bersama Martha selama-lamanya. Dan film pun selesai. Begini doang lo. Dan seperti itulah seluruh alur cerita film Jantan Nangisan. Cry Macho. Ngantung banget akhirnya asli. Mungkin ada season 2-nya kali ya. Anyway, gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dari film ini aku mendapat pesan yang menyentuh, yaitu seberapapun sulitnya hidup ini, apabila kita tetap ikhlas menjalaninya, tetap terasa susah. Dan aku admin Bos Film, pamit undur diri, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di review film berikutnya. Bye-bye.